dilakukan oleh Pak Heri gitu ya tentang proses. Jadi pertemuan ke-7 ini pengenalan proses besi baja. Gitu. Dari sini saya kasih tagline-nya bagaimana membuat kerangka mobil gitu ya. Ini perlu kita pahami bahwa kita dekat di besi dan baja yaitu Krakatau Steel gitu ya, dan grup gitu ya. Maka kita perlu tahu proses apa yang terjadi di situ dan mana berhubungan dengan teknik kimia gitu ya. Nah, ini adalah nanti saya pertemuan hari ini seperti ini. Jadi tadi pembukaan sama absensi 10 menit, penjelasan saya nanti sekitar 60 menit gitu ya. Pelaksanaan tugas diskusi kelompok nanti tentang apa VOF ya, nanti saya kasih papernya, nanti Anda bikin apa poin-poin untuk bisa bertanya gitu ya, apa penutup. Saya mungkin ngajarnya nanti sampai sini ya, karena ini nanti apa Zoom-nya belum dikasih ke anak saya. Ini gitu, apa dari kamusnya 300 gitu. Hebat gitu ya. Jadi bisa untuk 300 orang gitu. Saya sendiri beli cuma 100, dia 300 dari kampusnya. Ya akhirnya saya pinjam gitu untuk hari ini gitu. Nanti dia mau pakai seperti itu sebelum jam 8 gitu. Jadi nanti saya tutup sebelum jam 8, tapi Anda tetap lanjut diskusi di masing-masing Zoom. Karena nanti ada tugas yang dikumpul jam 11 hari ini. Ya, jam 11 gitu ya. Nah, ini buku rujukan, saya nanti kasihkan beberapa buku ini, yang punya saya 2 kanan. Ini mungkin saya ambil sebagian aja, yang kanan 2 ini, gitu ya. Terutama yang kanan ini yang nanti saya udah cetak bukunya kemarin, gitu ya. Oke. Nah, ini adalah proses pembuatan mobil dari pertanyaan yang tadi gitu ya. Pertanyaan tadi itu kita jawab di sini. Jadi di industri besi dan baja seperti Krakatau Steel ada namanya proses blast furnace steel making ataupun electric furnace steel making. Nah, dua-duanya nanti menghasilkan baja cair dan dicetak di continuous casting ini. Nah, kita lihat di sebelah kiri dulu, yaitu blast furnace steel making. Blast furnace steel making ini baru teknologi lama sebenarnya ya, tapi akhir-akhir ini banyak digunakan karena batu bara waktu itu murah, tapi sekarang naik lagi. Gitu. Nah, ini dia adalah batu bara, gitu ya, batu bara. Jadi batu bara ini dibuat menjadi bekas coke, gitu. Nah, kemudian iron ore-nya dibentuk sama pellet atau disintering, kemudian dimasukkan ke alat namanya blast furnace. Blast furnace ini namanya iron making, menjadi iron making, jadi memproses supaya menjadi besi gitu ya, dari besi oxide menjadi besi gitu ya. Nah, di sini ada tambahan limestone untuk menyerap sulfur karena ada kandungan sulfur di batu bara supaya nggak terjadi acid sekali dan merusak bagian dalam ya. Nah, kemudian dicampur dengan scrap. Scrap itu adalah potongan-potongan logam dari bekas mobil yang lainnya lah, mungkin potongan logam-logam lainnya gitu. Nah, ini dimasukkan ke converter steel making gitu ya. Nah, ini bisa di sini adalah basic oxygen furnace gitu ya, BOF gitu ya. Nah, kemudian masuk ke ladle, bahasa cair baru dicetak di sini. Nah, yang sebelah kanan itu adalah electric arc furnace steel making. Ini berdasarkan ini elektrik di sini. Nah, ini intinya di sini. Kalau ini intinya di sini. Gitu. Jadi dia bisa dua-duanya, bisa pakai batu bara ataupun gas alam, tapi rata-rata pakai gas alam. Gitu waktu itu diproses namanya DR, direct reduction. Nah, KS punya, tapi sekarang udah apa dihilangkan karena mahal gas alam. Gitu. Aerotor ini bisa di pellet ataupun dalam di direct reduction dulu, kemudian dimasukkan ke namanya electric arc furnace yang saya terangkan sebelumnya, pernah saya tampilkan gambar, pakai listrik di sini. Tegangannya tinggi, itu 900 volt, gitu ya. Kemudian juga arus besar, kalau misalnya sampai 4.000 ampere, gitu ya. Nah, ini dia sehingga dia leleh, cair. Nah, cair masukkan ladle dan dicetak di sini. Nah, dicetak ada tiga macam cetakan. Yang pertama adalah slab, yang kedua billet, yang terakhir adalah bloom. Nah, ini adalah produk-produk, gitu ya. Nah, ini kita lihat di sebelah kiri plat, gitu ya, untuk slab. Atau di sini ada namanya HRC, hot roll coil ataupun CRC.
cold rolled coil. Ini dihasilkan di pabrik AS adalah CRM, gitu ya. Nah, nanti coil ini nanti bisa dibuat untuk salah satunya adalah untuk mobil, gitu ya, karena dia plat baja, gitu ya, dibuat di sini, atau untuk kendaraan, untuk kapal dan lain-lainnya. Nah, di sini bil ini salah satunya sudah dibuat untuk kerangka baja kalau kita lagi bangun, gitu ya. Dan ini adalah yang lain-lainnya besi profil di sini. Nah, kita lakukan pertama di sini dulu. Ini saya kira apa saya terangkan, tapi saya mau fokus karena ini lagi tren di sini, gitu ya. Blast furnace steel making. Kita fokus ke sini. Nah, ini untuk laju alir material dulu, untuk iron and steel di sini. Kita lihat ada beberapa alat di sini. Nah, ini yang namanya tadi saya bilang blast furnace. Jadi ada proses namanya cook oven. Saya pernah beberapa kali ke sini. Sinter belum, pellet udah, gitu ya. Blast furnace cuma lihat aja kan. Nah, ini Anda bisa lihat ini 3 pabrik ini, gitu ya, untuk memasukkan bahan ke sini. Dari cook oven masuk kokas. Dari sinter plant masuk sinters. Dari pellet plant masuk pellet, gitu ya. Nah, ini campuran-campuran untuk dibikin pellet, gitu ya. Nah, kemudian setelah jadi iron, molten iron, jadi besi cair, menjadi besi cair di sini, gitu ya. Nah, kemudian dimasukkan ke basic oxygen furnace untuk menjadi baja cair. Nah, setelah baja cair, kemudian masuk ke continuous casting yang seperti tadi, yaitu di sini continuous casting untuk dijadikan produk ini. Setelah itu kita bikin hot roll mill, nanti steel produk, gitu ya, di sini. Nah, ini ada produk-produk di cook oven menghasilkan COG, namanya cook oven gas. Blast furnace menghasilkan blast furnace gas. Di basic oxygen furnace menghasilkan basic oxygen furnace gas. Nah, ini adalah bahan bakar. Ini bisa digunakan di eksternal ataupun digunakan di internal. Kan contoh ini. Nah, ini blast furnace gas dipakai untuk dirinya sendiri. COG bisa dipakai untuk ke sini. Gitu ya. Ini adalah sistem untuk neraca massa. Neraca energinya gimana ya? Ini satuannya kalau kilowatt ya ini ya. Nah, ini energinya kita bisa lihat. Cook oven butuh boiler, butuh listrik. Sinter butuh boiler, steam, pellet juga. Nah, ini sistem ini terintegrasi semuanya. Jadi kita tidak melakukan satu-satu, gitu ya, tadi integrasi. Nah, kita sekarang fokus mulai yang proses yang ini, yang sebelah kiri. Mulai dari raw material preparation, iron making, dan steel making. Nah, kita mulai dari sini dulu, yaitu ke raw material preparation. Jadi penyiapan bahan baku. Tertib bahan bakunya padat, gitu ya. Nah, ini adalah proses untuk yang kita lihat tadi sebelah kiri. Sebelah kiri ini. Saya gambarkan seperti ini ya, sampai blast furnace. Kita lihat di sini. Nah, ini adalah bahan bakunya adalah hematite atau magnetit. Jadi biji hematite dan magnetit dengan kandungan Fe-nya bisa 20-30%. Kemudian di casing, dihancurkan, gitu ya, dihancurkan sedemikian rupa, gitu ya, di casing, gitu ya, menggunakan crushing gitu adalah menghancurkan kayak ada bus yang lebih kuat, gitu ya, di ini ya, truk. Nah, sudah hancur. Nah, hancur menggunakan konsentrat yang ukurannya lebih kecil, halus 40. Nah, di sini naik. Kenapa? Dilakukan proses fluorescence. Jadi besinya nanti di bawah, pengotornya di atas. Sehingga kandungan besinya naik dari 20-30 menjadi 64%. Dan kemudian kita bikin pellet. Pellet dicampur dengan beberapa pellet. Nanti ada prosesnya. Kemudian masuk ke area sintering. Nah, pellet tadi dimasukkan di sintering, gitu ya, untuk meningkatkan nilai Fe-nya lagi, menghilangkan oksidanya. Nah, setelah itu di sini sintering, gitu ya. Nah, ini ada Fe yang sudah tinggi juga, yang lain boleh nggak masuk sintering, langsung di bypass ke sini. Nah, masuk sini dicampur dengan kokas tadi, kokas yang dihasilkan dari pabrik cook oven plant. Ditambah flux, yaitu flux ini menjaga supaya tetap stabil, gitu ya, adanya magnesia dan kalsium, gitu ya, hidrogen. Nah, ini proses di sini nanti kita jelaskan.
menghasilkan molten slag, molten iron. Nah, ini produk utama itu ini, molten iron dengan kandungan Fe yang sudah meningkat 94,5 dari yang 20 sampai 30 menjadi 94,5. Jadi tujuannya di proses ini adalah membuat besi yang kandungan tinggi ya, yang sering kita sebut dengan iron making. Jadi ada kandungan lain karbon, silika dan magnesia kecil ya. Kita mulai dari tahapan awal, yaitu mengenal karakteristik bahan bakunya gitu ya. Ini bahan bakunya ini Fe-nya masih rendah memang, tapi ini Fe total relatif udah tinggi, udah diproses gitu ya. Nah, ini kandungan Fe yang rendah itu perlu ditingkatkan, tapi bisa dengan beneficiation gitu ya, dengan magnetic separation tapi dikecilkan, dipisahkan yang tidak tertangkap oleh magnet. Kalau besi kan tertangkap oleh magnet. Nah, salah satu menghentikan kandungan adalah menghilangkan komponen lainnya yang besar. Jadi dihilangkan komponen-komponen lainnya. TiO, ini dihilangkan dengan cara kita tadi menggunakan magnet. Kalau magnet kan Fe lebih gitu. Harusnya memanaskan atau juga dipanaskan sehingga nanti bentuk perbedaan densitas terdengkatasi gitu ya. Mana yang lebih berat akan di bawah, yang lebih ringan akan ke atas. Nah, kemudian dibuat pelet gitu ya. Nah, ini prosesnya. Jadi tadi yang sudah mengalami itu di pellet testing gitu ya. Nah, ini proses pellet testingnya. Jadi dicampurkan antara tadi yang sudah besi di sini. Ini saya bikin kerjaan ini adalah tahun 2014 ini. Karena saya satu bukan di KS gitu dengan keluar gitu ya. Bikin kaca massa dan energi semua plannya terintegrasi. Ini daerah pelletnya gitu ya. Nah, ini adalah bentonit untuk perekat, ini limestone untuk nanti nangkep sulfurnya. Dimasukkan ini ada kokas, dimasukkan di sini di mixing tank, kemudian di pellet. Di pellet itu bentuk retakan gitu ya, membentuk satu serbuk atau apa dijadikan satu gitu ya. Nah, setelah itu dipanaskan, nah, menjadi produk di sini gitu ya. Nah, selanjutnya kita lihat produk yang kedua setelah pellet tadi. Nah, ini kita udah punya produk, kita lakukan sekarang pembuatan coke-nya di sini, pembuatan coke. Nah, ini juga pernah ada kerjaan dengan KS gitu ya. Jadi di sini kita coba menyampurkan beberapa coking coal. Sebenarnya intinya tuh ini ya, coking coal. Jadi batu bara itu terdiri dari macam-macam ya. Ada batu bara yang dinamakan dengan coking coal. Ini batu bara khusus untuk pembuatan kokas. Indonesia tidak punya, sedikit sekali gitu. Yang paling banyak Australia. Jadi kita impor rata-rata dari Australia ataupun kalau salah dari Amerika Selatan nggak salah seperti itu. Nah, ini di sini coking coal ini mahal harganya, maka perlu dicampur dengan yang soft semi hard sama soft coal gitu ya. Nah, ini saya waktu itu adalah melakukan blending gitu ya, untuk menguji coba apakah mungkin kan batu bara Indonesia di blending gitu ya. Nah, kemudian ini faktornya 70%. Jadi faktor utama untuk proses di sini adalah bagaimana kita bisa memblending dan mengcrushing batu bara supaya mendapat karakteristik batu bara tertentu gitu, untuk mendapatkan kokas di sininya. Nah, seperti apa? Nah, ini ada tipe kokas itu ada macam-macam. Ada metallurgical kokas, ini yang dipakai untuk furnace nantinya. Merupakan jenis kokas yang dihasilkan dari oven yang digunakan pada proses reduksi biji. Atau foundry coke merupakan jenis kokas dari coke oven yang digunakan pada proses pecah logam untuk melelehkan besi. Jadi ini sebagai bahan bakar gitu ya, supaya temperaturnya tinggi juga. Sering dinamakan dengan cupola furnace. Atau bisa juga digunakan sebagai bahan bakar untuk kandungan tinggi, karena kokas ini nanti mempunyai karbon yang sangat tinggi sekali, di atas 85%. Kalau batu bara kan biasanya nilainya kan sekitar 50 gitu. Nah, ini bisa kita gunakan dengan cara membuat coke oven. Seperti apa coke oven plant gitu ya. Ini ada data yang diperlukan untuk produksi coke quality-nya seperti apa. Ini syaratnya ya. Ini ada Eropa, ini kalau salah negara North Amerika, kayak negara Amerika Utara itu adalah Kanada sama Amerika Serikat, Jepang, ini Korea Selatan gitu ya. Nah, ini kandungan abunya seperti ini, maksimal 12,5%,
sulfur alkali kandungan air rendah maksimum di 8,2 yang Amerika Utara. Nah, ini yang penting itu ini. Jadi kekuatan kokasnya setelah bereaksi dia gitu ya. Nah, ini ada nilainya CSR gitu ya, nilainya. Nah, ini nilainya, ini ada nilai CRI. Dan ini adalah persentase nilai partikelnya, debunya seperti itu. Jadi ukurannya di atas 40 mili, 4 cm ya. Nah, ini waktu yang dihasilkan di KS, ini kokasnya. Nah, ini syaratnya. Jadi waktu itu diminta syaratnya adalah CSR-nya 65. Ini berapa nih? Nah, ini kan CSR ini. Nah, diminta di sini 65, CRI-nya 25, kemudian ukuran itu 40-nya adalah 80%, dan ini ukuran kecil-kecilnya di bawah 8%. Nah, itu yang diminta adalah ukuran besar kan jelas ya, supaya dengan CRI dan ini kekuatan sehingga pada saat masuk itu bisa bermanfaat bagus di blast furnace. Nah, ini pemahaman CSR dan CRI, ada dua parameter di sini untuk pembuatan kokas, yaitu pertama adalah ini Cook Reactivity Index ini ya. Ada kehilangan kokas menjadi CO2 pada reaksi temperatur ini. Ini strength gitu ya. Ini reactivity, ini strength. Saya kembali. Ini CRI bukan SI. Nah, ini kan sama saya. Nah, kan reactivity. Jadi bagaimana tingkat aktivitinya dari Cook ini kan Cook ini nanti kan bereaksi dengan oksigen, bereaksi juga menghasilkan gas CO, dan juga nantinya bisa digunakan untuk proses reduksi di dalam furnace sendiri. Nah, ini ada tesnya STMJ 9534193A. Jadi bagaimana kokas ini bereaksi menjadi CO2 pada temperatur ini selama 2 jam. Berapa jumlahnya? Gitu ya. Kemudian ini CSR-nya adalah strength-nya. Kekuatan dari kokas setelah mengalami proses reaksi pada temperatur kondisi pengetes CRI. Nah, ini. Jadi setelah dites di sini, gitu ya, dites di sini, akhirnya CSR di sini digunakan untuk di strength-nya. Ya. Ini hubungannya. Gitu. Jadi kalau Anda udah punya CRI-nya, CSR-nya akan dapat. Gitu ya. Jadi ini buat Anda aktiviti Anda uji coba dulu dengan menggunakan satu alat, direaksikan dengan oksigen di sini menjadi CO2. Nah, nanti selama 2 jam dapat berapa CRI-nya, setelah itu kita dapat CSR. Nah, ini kandungan CSR dan CRI itu dipengaruhi oleh ini faktornya. Ranking atau tingkatan batu bara, reologinya batu bara, kandungan dari batu bara kitatnya, termasuk komposisi kandungan inorganik organiknya dan pada saat proses. Jadi yang paling penting ini yang 70% tadi saya bilang. Ini prosesnya harus 30%. Jadi kalau Anda memilih batu bara yang kurang bagus, maka bagaimana Anda mengolah di cook oven akan memberatkan gitu. Jadi kita siapkan dulu di bahan bakunya. Nah, ini adalah prosesnya cukup panjang, proses di cook oven plant gitu ya. Cook oven plant. Nah, ini adalah batu bara kemudian dibikin pelet gitu ya. Di crusher dibikin pelet, kemudian ini proses utamanya adalah ini gitu ya, cook oven. Nah, ini menghasilkan kokas di crusher. Nah, ini nanti menjadi metalurgi cook. Jadi ini pellet testing ini pemeletan di sini ya. Nah, kemudian di sinilah inilah kelebihan daripada proses di cook oven, menghasilkan produk kimia yang saya ceritakan. Jadi cook oven gasnya menghasilkan tar, kemudian di sini ada gas, naftalen, amonium sulfat, ya banyak nih, amoniak juga, ya, osidium fenolat, gitu ya. Nah, ini adalah proses bahwa di industri baju kita bisa menghasilkan juga industri kimia, khususnya kimia aromatik di sini, naftalen, amonium sulfat, gitu ya. Nah, ini bisa kita gunakan untuk produk, dan ini ada solid, gitu ya. Nah, ini bisa kita gunakan sebagai bahan baku industri kimia, gitu ya. Kita lanjut ke proses di sini di cook oven seperti apa. Nah, ini cook oven proses. Jadi ada batu bara fan dicampur, di mixing sama ini, dikasih binder.
sama tar itu sebagai binder juga, kemudian dibentuk briket, dimasukkan namanya pirolisir. Nah, ini proses pirolisis. Nah, di sini namanya oven baterai. Nah, ada produk di sini dikondensasi menghasilkan gas, gasnya dijadikan bahan bakar masuk lagi ke sini. Tarnya dimasukkan ke sebagai pengikat. Nah, ini baru ini coke-nya yang dihasilkan. Kita lihat lebih jelas, ini ada tahapan prosesnya, ada pembentukan awal, ada step carbonation state dan generate state generate gas di sini. Nah, ini forming state di sini pertama adalah bahan baku berupa batu bara dikeringkan gitu ya, hingga kadar airnya rendah 2-3%. Nah, ini tahapan forming state itu di sini ya, ini sebelum masuk ke oven. Batu bara yang telah kering itu kemudian dibubuhkan, dihancurkan, ditambah komponen lain bindernya, pengikat supaya membentuk pelet gitu ya. Nah, jadi bentuk pelet nantinya, namanya forming di sini. Nah, ini bentuk pelet ini nanti setelah itu baru masuk ini ke oven. Jadi di sini udah macam-macam masuk, kemudian dicampur, di crusher, dibentuk pelet di sini ya. Nah, setelah itu baru tahapan berikutnya, yaitu masuk ke alat namanya oven baterai. Nah, ke dalam tungku pembakaran yang disebut dengan tungku oven baterai di sini ya. Nah, format tadi yang tadi sudah kita bikin di sini, pelet-peletnya itu dimasukkan ke dalam tungku pembakaran. Kemudian masuk ke area yang rendah menghasilkan gas hingga dipanaskan temperaturnya di atas 1000 gitu ya. Nah, ini energinya bisa dipakai untuk bahan bakar mereka sendiri. Nah, nanti hasilnya adalah carbonated coke. Nah, ini saya kira terlalu proses sekali gitu. Jadi ini proses kenaikan temperatur dengan proses perubahan gitu. Ini jadi hard cooking coal, ini semi. Jadi kita kalau bisa milih yang ini gitu ya. Nah, ini gas-gas yang dihasilkan. Nah, ini adalah kualitas produknya. Jadi kalau Anda lihat, kalau Anda pakai semi cooking coal, produknya turun gitu, lebih rendah persentasenya, beratnya. Hingga kita memang harus pakai hard cooking coal, tapi mahal sekali, maka kita campur nanti. Gitu. Nah, tahapan pelunakan di sini ya. Jadi pada saat awal di sini, ini mulai softening, lunak ya. Lunak, kemudian membentuk solid lagi. Jadi ada proses yang tiba-tiba drop di sini, heating, pemanasan awal sampai temperatur 400. Jadi proses pelunakan dari batu bara pada tahap ini terjadi penghilangan air, CO2 dan beberapa hidrokarbon. Jadi kayak shrinkage ya. Jadi gas-gas yang ada di kandungan-kandungan di pori-pori dari batu bara di cooking coal itu akan keluar. Dan dia juga dinamakan proses depolymerisasi gitu ya. Jadi volatile matter-nya atau zat terbangnya hilang. Dia menjadi tar. Tarnya nanti sebagai binder gitu. Jadi bikin lagi untuk pembuatan tadi forming. Jadi binder itu nanti dipakai di sini. Nah, ini tarnya dipakai lagi. Jadi semua ini auto ya. Jadi dari batu bara ini masukkan menjadi kokas, kemudian tarnya dipakai, gasnya dipakai untuk bahan bakar, sebagai pengikat gitu, untuk membuat briket. Jadi sangat sangat efisien. Makanya dia proses pembuatan kokas ini sangat efisien dan memang sangat harusnya gitu. Hanya memang perlu orang yang bisa ngambil. Karena kalau kan ini kan spesial metalurgi gitu ya. Sehingga kalau nggak ada pabrik metalurgi yang menggunakan resun kan nggak sayang produk banyak dipakai gitu ya. Nah, kemudian tahap dilesen di sini ya. Nah, ini. Nah, di atas 500 ya. Dilesen itu ini. Softening solidification. Kalau ini udah kembali padat ya. Jadi ini dilesen, ini saya pakai semuanya saya ubah biar tadi maunya derajatnya aja. Di atas semua. Nah, biar bagus. Nah, proses itu jadi mulai temperatur 400 hingga 500 kita lihat di sini. Nah, jadi ini 400 sampai 500 yaitu terjadinya apa? Dilesen.
pengembangan di batu bara. Jadi batu bara yang tadinya meleleh, kemudian ngembang ya, pengembangan gitu ya. Nah, kalau dia memanas, memuai, mengembang dia. Nah, kondisi di sini pada coking dan semi coking berbeda. Kehilangan satu tempat subcoking lebih besar, sehingga terjadi proses desain lebih kecil. Jadi kalau kita cooking cool, dia karena satuannya lebih sedikit, maka dia lebih besar ngembangnya, gitu ya. Nah, ini tadi dihasilkan terkompresi menjadi gas ini seperti ini. Nah, kemudian tahapan berikutnya adalah ini, resolidification. Tahapan yang dari atas 500 sampai 1000. Ini. Jadi pada tahapan resolidification mulai mengeras, jadi tadi mengembang. Nah, kemudian mengeras, kayak orang bikin roti lah ya. Roti pertama hilang, kemudian dia ngeras gitu ya. Nah, pernah terjadi dari temperatur 500 sampai 1000. Gas hidrogen semakin banyak terus dari yang dihasilkan gitu. Jadi semakin banyak terputus gitu karnya. Nah, kemudian kita pengembangan sudah berjalan normal dan saya kira sudah mengeras dengan baik gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat seperti ini, jadi kayak bara, ini ada oksigen. Nama proses adalah pirolisis gitu ya. Kalau Anda lihat di sini gitu ya. Jadi ada panas disuplai dari dinding-dinding ini. Dinding kanan kiri. Nanti dia jadi di kanan kiri ada proses pembakaran, maka dibikin namanya cook oven baterai. Nah, seperti ini. Jadi dia seling. Ini ada proses pirolisisnya, ini pembakaran gitu. Ini selang-seling, pembakaran, pirolisis, gitu. Nah, di pembakaran pakai cook oven gas. Nah, kalau tadi yang pirolisis ada memasukkan cooking tool. Nah, jadi ini adalah namanya cook oven baterai. Jadi punya kayak baterai skat-skat ya. Skat-skat. Nah, ini lebih jelasnya seperti ini. Jadi rumahnya ya. Nah, kalau lihat misalnya ini adalah yang pembakaran, ini adalah pirolisis, ini pembakaran, ini pirolisis. Ini sampai di sana itu seperti dari ujung sini ke sini itu ada 60 rumah gitu ya. 60 rumah gitu ya. Nah, 60 rumah kalau salah seperti itu. Nah, kita lihat lebih dekat seperti ini. Oh, 65 di sini ada tulisannya. Nah, ini 65 ya. Paham ya? Saya waktu itu ke sana dibilang 60-an gitu. Nah, ini 65 ada tandanya. Nah, ini ada nanti didorong. Nanti keluar di sebelahnya gitu ya. Ada pusatnya. Ini pusatnya itu di sini ini. Nah, ini ada rel di sini. Rel nanti di sini ada pendorong, ini bergerak relnya. Nah, ini nggak ke foto ya, apa pendorongnya ya, alat pendorongnya. Ini rel di sini nanti didorong. Gitu ya, seperti itu. Nah, ini proses-prosesnya. Jadi ada terjadi proses depolimerisasi. Jadi temperaturnya beta makin tinggi. Ini mungkin temperatur yang udah di atas 500 gitu ya. Nah, polimerisasi. Jadi mengkerut kemudian ngembang. Ya. Di mengkerut yang pertama di sini, mengkerut dulu di sini, kemudian ngembang. Ya. Nah, itu ada proses pembuatan bekas. Nah, setelah ini ternyata di sini Anda bisa lihat dia juga dihasilkan namanya gas. Nah, ini kita katakan gas ya di inti kondensasi. Nah, gas ini kalau kita lihat di sini, nah ini produk gas yang dihasilkan cook oven gas. Temperaturnya ini 300 sampai 350. Gas tersebut akan didinginkan setelah dihilangkan komponen-komponen pada elektrik precipitator. Proses selanjutnya adalah penghilangan sulfur dan ini memiliki kandungan energi yang cukup tinggi, 3.800 kilokalori. Tinggi nih, lumayan tinggi gitu ya. Relatif tinggi lah ya, hampir mirip dengan gas alam gitu. Gas alam mungkin sekitar 5.000 atau 6.000 kilokalori per meter kubik gitu ya. Nah, ini apa? Dari cook oven plant ini, cook oven baterai tadi dihasilkan cook oven gas ini bisa kemana-mana. Pertama dipakai oleh dirinya sendiri. 2,7 picojoule gitu ya. Kemudian didistribusikan ke lain untuk slab, misalnya untuk di power untuk pembangkit menghasilkan listrik. Kemudian di sini untuk proses di blast furnace, kemudian untuk proses di basic oxygen furnace. Ya. Jadi COG ini dipakai untuk dirinya sendiri. Ya. Nah, di proses di blast furnace menghasilkan namanya BFG. Namanya apa? Blast furnace gas.
Ini dipakai lagi di sini untuk power plant, dipakai untuk dirinya sendiri, dan sebagian kecil dipakai untuk cook oven plant. Ini adalah penyediaan energinya buat diri. Jadi di pabrik itulah kelebihan daripada furnace plant, integrated plant di situ gitu ya. Karena apa? Karena mereka menyediakan energinya sendiri dari batu bara yang dimasukkan gitu ya. Karena terjadi proses pirolisis menghasilkan namanya cook oven gas, terjadi proses ini bisa dikatakan juga proses pirolisis juga dari batu bara dan lain-lainnya dimasukkan di sini, nanti kita terangkan sehingga dihasilkan blast furnace gas gitu ya. Nah, itu adalah sistem yang ada di proses di cook oven. Nah, kemudian di sini tahapan berikutnya, kita lihat tahapan berikutnya adalah kan tadi kita mau tahapan ini. Nah ini, jadi ini sudah, sekarang kita beralih ke sinter. Tadi pelletnya ya, sinter sekarang. Kita sinter, di sinter. Nah ini sinter making process. Nah ini kita campuran beberapa, ada ore yang fine, yang halus, kokas ini juga kokas yang halus, hancur-hancur itu kokasnya bisa dipakai di sinter, gitu ya. Nah, kemudian ini fine yang di sinter yang enggak yang halus dibalikin lagi. Kemudian lime dust. Nah, ini halus semua dicampur di sini. Nah, kemudian diproses, ada proses sinter di sini. Nanti saya lihat reaksinya seperti apa, gitu ya. Nah, kemudian selain itu juga dibentuk pellet juga, gitu ya di sini. Nah, dikerasi, dihancurkan, ya. Hancurkan, kemudian didinginkan di sini dengan menggunakan udara. Nah, udaranya panas, dijadikan udara pembakaran di sini, masuk kembali ke sinter. Nah, kita lihat reaksinya ini. Jadi ada reaksi pertama di situ ada masuk di sini kokas. Kan kokas kan karbon. Nah, terjadi proses reaksi. Apakah reaksi langsung menjadi pembakaran membentuk CO2, reaksi antara membentuk gas CO. Nah, ini dua-duanya diharapkan terjadi. Ini menghasilkan energi, menghasilkan gas CO. Kenapa gas CO diperlukan? Untuk reaksi ini. Jadi reaksi besi oksida ini direaksikan dengan CO, menjadi Fe3O4 dan CO2. Kemudian Fe3O4 ini direaksikan jadi FeO. Nah, nanti selanjutnya di ekspornya menjadi Fe. Gitu ya. Nah, inilah tahapan di area sinter. Gitu ya. Ini besi hematit yang dihasilkan ini besi awal Fe2O3 hematitnya gitu ya. Ini adalah bahan baku yang di pellet ya. Nah, nanti ini bisa dicampurkan dengan langsung ke blast furnace. Nah, ini adalah metalurgi kokas. Saya ambil dari salah satu buku gitu ya. Ini kira-kira kandungannya 80 sampai 91% karbon. Saya bilang 85% ke atas. Jadi hampir sampai 91% karbon gitu. Sehingga ini dinamakan high carbon material, karbon material yang mengandung karbon tinggi gitu ya. Salah satunya buat ini gitu ya. Makanya kalau punya batu bara bagus gitu ya, nggak dibakar tapi dibuat untuk metodologi cook. Ini adalah blast furnace. Sekarang kita lanjut ke sintering udah, kita lanjut ke blast furnace. Nah, ini datang di suplai dari atas ya. Nah, ini dia ada conveyor, ini adalah pellet yang dihasilkan sinter ya, yang dihasilkan dari sintering dan proses sintering, dinaikkan, kemudian dicas ke sini. Nah, ini juga ada iron dan slag juga dimasukkan di sini. Nah, ini adanya nanti molten slag, molten iron gitu ya. Ini produknya di bawah diambil gitu ya. Ini diambil, ini tempat produk ya, slag ya, iron and slag match-nya gitu. Kemudian di sini diproses pemanasan. Nah, ini ada tuyer-nya, tuyer untuk masukkan batu bara juga, gas panas ini blast furnace gas ya. Nah, lebih lengkapnya kita lihat lagi ini adalah gambaran ini gitu ya. Kita lihat di sini ada padatan dimasukkan dari atas, jadi dinaikkan dari atas tadi ini. Kemudian masuk ke sini, awalnya adalah mengalami proses drying, pengeringan jelas.
Nah, jadi ada proses perpindahan panas di sini dari gas ke padatan. Jadi padatannya sebenarnya temperatur rendah menjadi temperatur tinggi sampai 1400, 1500. Ini adalah hot metal dan slag. Kemudian terjadi proses perpindahan panas dan reaksi di sini sampai di sini prosesnya hingga 7 jam ya. Tapi yang ngalir terus, ngalir pelan-pelan gitu ya. Di sini ada proses reduksi. Reaksi pertama adalah proses oksidasi ini. Nah, ini oksidasi, ini dari air yang dimasukkan, oksigen dimasukkan, nanti ada proses pembakaran di sini. Nah, ini proses pembakarannya menghasilkan energi eksotermis ini. Nah, kemudian ada proses endotermis namanya menghasilkan CO. Gitu. Jadi C yang dimiliki oleh batu bara oleh kokas, gitu ya. Kokas itu bereaksi dengan CO2 yang dari sini menghasilkan gas CO. Nah, gas CO ini buat apa? Buat lanjutin tadi kan di sinter kan ini sinter ini hasilnya kan Fe atau masih ada Fe3 tidak sempurna semuanya. Nah, ini dilanjutkan di sini dengan sampai yang menghasilkan Fe gitu. Fe ini nanti bergabung dengan C kalau misalnya di proses selanjutnya, tapi di sini kita sampai hot metal atau molten slag di sini. Molten slag atau molten iron. Molten slag adalah produk limbahnya, tapi masih bisa dimanfaatkan untuk campuran semen ya. Nah, kita lihat ini adalah molten iron. Di sini molten iron ini adalah besi cair gitu ya. Besi cair di sini molten iron ini komposisinya. Tadi yang sebelumnya hanya 20 sampai 30 menjadi 94,4% di sini. Tinggi sekali kan? Nah, kandungannya. Jadi proses itulah yang dilalui. Pertama proses pellet testing, kemudian proses di sintering, kemudian proses di blast furnace. Itu masih iron making, membentuk besi cair, belum baja cair. Nah, selanjutnya kita lihat ini adalah komposisi untuk molten iron. Molten slag-nya gimana, Pak? Nah, molten biasanya dibuang, tetapi sekarang udah mulai dimanfaatkan. Campur ini adalah campuran yang digunakan untuk semen, gitu ya. Karena semen juga butuh kalsium, butuh silika, alumina. Nah, ini led yang membuang molten slag-nya. Tapi ini bisa dimanfaatkan kembali, gitu ya. Ini adalah boiler blast furnace gas. Jadi yang tadi saya bilang di sini ada gas yang dihasilkan ini BF gas. Nah, ini komposisinya. Nah, ini masih bisa dimanfaatkan karena CO-nya masih tinggi dan ada hidrogen meskipun kecil. Tapi ini masuk ke tail gas yang sangat rendah kalorinya. Lebih rendah dibandingkan cook oven gas. Dari sini ada pertanyaan dulu? Atau saya selesaikan dulu biar tanya jawabnya terakhir ya. Karena sebentar lagi, 7 slide lagi. Ini adalah estimasi ya, silakan nanti dihitung. Saya ingin nanti perlu paham untuk ekonomi sedikit. Jadi untuk membuat 1 kilogram besi cair molten iron yang seperti ini dibutuhkan biaya sebesar 274 US dollar untuk 1 ton. Biaya produksinya itu dari mana? Yaitu untuk sinter itu 1,1 ton konsumsinya, itu biayanya adalah 71 US dollar. Kemudian pellet 123 US dollar. Membentuk cook di cook oven plant itu 250, paling besar ini 250. Injeksi batu bara bu 115. Ini flash untuk menjaga ya, ada kalsiumnya sama magnesiumnya 10 US dollar. Oksigennya rendah, blower udara, listrik juga rendah, harga orangnya di sini dihargai 25 US dollar per jam. Anda bayangkan orang di sana dihargai 400.000 per jam kerjanya. Untuk perbaikan sekitar 6 US dollar per ton. Refaktorinya adalah 1 US dollar. Gitu ya. Nah, ini adalah konsumsinya. Kita kalikan masing-masing gitu. Nah, ini sekitar ini. Kalau misalnya 1,1 kali 1, 0,5 kali 123 dapat ini gitu ya. Nah, ini dapat 274 US dollar per 1 ton. Sekitar berapa ya? Berarti 3,5 juta ya. 3,5 juta
katakan harga besi 10.000 gitu, 1 ton, berarti kali 1.000 ya 10 juta. Biaya produksinya 2 juta, 3 jutaan, dapat harga yang 10 jutaan. Gitu. Ini masih besi, belum steel. Gitu ya. Kita lanjut ke steel. Nah, ini proses pembuatan solid steel dari molten iron. Jadi dari molten iron yang tadi 94%, itu lanjut prosesnya, yaitu pertama penghilangan sulfur dengan memasukkan kapur, CaO, Mg dicampur, nanti menghasilkan low sulfur molten iron besi cair dengan kandungan sulfur yang rendah. Masuk ke namanya BOF, Basic Oxygen Furnace. Nah, ini menggunakan oksigen murni, hampir murni ya, sampai 100%. Sehingga di sini temperaturnya bisa tinggi hingga 1.600-an atau bahkan 1.700. Menghasilkan namanya, karena di sini sudah masukin juga ada bajanya di situ, ada karbonnya, terjadi reaksi hingga menghasilkan molten steel, low carbon di sini. Nah, nanti bisa ditambahkan kalau karbonnya yang tinggi, gitu ya. Nah, sehingga kemudian ini dihilangkan gas-gasnya, menghasilkan baja yang nanti kita lanjutkan ke continuous casting di cetak. Nah, ini molten steel-nya. Nah, ini sudah hasil cetak, ini billet steel-nya. Jadi Anda cair, dituangkan, gitu, kemudian dicetak. Nah, ini tidak bisa. Nah, ini contoh, ini misalnya baja cair di ladle-nya, kemudian dimasukkan, dicetak, menghasilkan namanya slab steel. Ini yang kemarin diresmikan oleh salah satunya, ini saya ambil dari tempat lain, diresmikan oleh Pak Jokowi kita 2 minggu lalu, yaitu HSM 2. Jadi ini nanti HSM 2. Jadi ini adalah produk di namanya SP, Slab Steel Plant. Nah, produknya namanya slab slab steel ini yang dipakai di HSM. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Nah, ini sudah sampai produknya. Kalau udah produk ini, tinggal dibikin untuk diproses-proses untuk membuat oil buat ke kerangka mobil, ya gampang dan ya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan. Halo? Halo? Jangan tidur ya. Nah, ini ada Sahira. Saya tunggu Sahira ya. Saya buka itu dulu karena yang bertanya kan saya kasih penilaian kan. Namanya Sahira apa Sahira? Kenapa, Pak? Kelas apa? Kelas A. Kelas A, nomor MPM akhirnya berapa? 03. 03. Sahira Nursani ya. Iya, Pak. Silakan, Sahira. Apa yang mau ditanyakan? Tadi saya kurang ngerti sama yang bagian cook country itu, kenapa kan ada 3 gambar ya, terus kenapa terjadi pengkerutan pada cook itu, Pak? Oh, oke. Iya, sama Itu aja? satu lagi, ya Pak, sama satu lagi tuh, kenapa grafik soft tanning itu dia turun gitu tuh, yang bagian tadi yang warna merah. Karena ada 3. Oh, ya. Ya. Kasih, Itu Pak. udah ya? Ya, Ya. oke. Saya coba jelaskan lagi. Yang ditanyakan pertama gambar ini ya? Safira, ada namanya tadi dulu saya. Syahira, Pak. Bukan, Pak, bukan ini yang ya. yang ini ya. Ini. Jadi di dalam batu bara itu ada kandungannya bermacam-macam seperti kemarin saya jelaskan. Ada kandungan fixed carbon, ada kandungan abu, ada kandungan volatile metal, ada kandungan air. Nah, kalau di batu bara coking coal meskipun dia mayoritas adalah fixed carbon, sedikit sekali dia kandungan volatile metal. Nah, volatile metal sama air akan hilang sehingga dia akan membentuk kerutan namanya shrinkage gitu ya. Temperatur tinggi sehingga dia akan mengalami proses yang seperti ini, softening mulai. Karena di sini adalah mulai dia kehilangan. Gitu. Ini bisa dikatakan ini pemanasan, mulai hilang air, mulai hilang volatile metal. Nah, hilang kenapa? Karena dia kan di pori-pori. Air sama volatile metal di pori-pori daripada batu bara. Dia hilang sehingga kemudian dia melunak kan. Karena kosong dia, karena dipanasin itu kan jadi lunak. Sambil
tuna dia juga berkembang, gitu, ngembang, gitu ya. Tuna itu kembang karena dalam arti dipanaskan terus kan mengembang, kembang tapi lunak. Nah, baru itu prosesnya menjadi solid lagi. Ini bisa kita lihat dari proses ini, tahapan ini. Jadi ya seperti ini. Nah, karena di tengah-tengah hilang, ini dianggap yang tengah-tengah itu ada air sama volatil metal hilang, maka dia mengkerut. Nah, kemudian setelah itu dia mengembang, gitu ya. Nah, dengan pemanasan berikutnya. Jadi mengalami proses polimerisasi lah, gitu. Seperti itu, Faida. Bisa dipahami ya? Iya, Pak, bisa. Ya, karena kandungan dan dia temperatur yang tinggi di sini. Nah, ini temperaturnya bisa sampai 500 proses yang terjadinya. Ini paling penting ini. Kalau di sini kan ini udah membentuk padatan. Jadi kalau ini nggak terjadi, Anda bisa lihat sini. Tahapan awal penghilangan tar. Nah, ini udah mulai menghilang, tarnya udah mulai mengecil kan. Ini puncaknya di sini. Tar itu adalah isinya dari volatil metal, gitu. Nah, kemudian di sini tar itu terurai menjadi apa? Terurai menjadi CH4, CO, bahkan yang terbanyak adalah H2. H2 ini nanti bisa dimanfaatkan macam-macam ya, seperti itu. Oke. Iya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Berikutnya sama-sama Aditya ya, berikutnya ya. Aditya kelas apa ya, Aditya? Bisa dinyalain kameranya biar saya bisa ini Aditya. Nama kelas apa, Aditya? C. Oke, nomor NPM-nya berapa, Aditya ya? 22. Oh, Aditya ya, Aditya aja namanya, nggak ada bapaknya di belakangnya itu ya. Iya, Pak. Oke, silakan Aditya. Izin tanya, Pak, sebelumnya. Nah, Yang besar suaranya. Saya sambil minum ya. ada suaranya nggak, Pak? Suaranya kecil sekali, Aditya. Saya nggak dengar. Yang lainnya mungkin dengar apa enggak? Saya dengar. Kecil, Pak, suaranya. Iya, kecil sekali, Aditya. Coba dideketin mic-nya ke depannya. Masih kecil nggak? Nah, ini deket ya, gitu, deketin agak gede itu. Wajahnya deketin ke komputer atau apa? Ya. Nggak apa-apa, dideketin biar dengar suaranya. Iya. Ketika Nah, udah jadi produk tuh, Pak. Jadi produk besi atau baja gitu kan. Itu bisa didaur ulang atau enggak? Kalau misalkan bisa didaur ulang, itu prosesnya apakah sama dengan proses produksi sebelumnya yang Bapak jelasin ini? Kemudian ada proses apa tuh tadi, blast furnace atau apa gitu? Itu pemanasannya itu pakai apa sih, Pak? Sumber panasnya? Iya. Dua itu ya? Iya. Oke, saya coba jelaskan kembali. Nggak apa-apa, Anda nanya itu supaya lebih jelas memang harus gitu. Nah, ini saya tampilkan ini. Nah, ini. Yang sebelah kanan ini tadi nggak saya jelaskan ya. Nah, ini ada proses yang tahap secondary production itu bisa dilakukan dengan cara kita recycle steel. Jadi namanya scrap. Scrap ini dihancurkan, dipotong-potong, kemudian dimasukkan di namanya electric arc furnace, dileburkan dengan menggunakan listrik di sini. Nah, ini nanti menghasilkan crude steel, baja cair di sini. Jadi Anda bisa, kenapa? Nggak perlu mengalami ini lagi, karena itu di dalam scrap ini sudah kita asumsikan dia adalah kandungan baja, gitu ya. Tinggal kita lelekan kembali, gitu ya. Kayak recycle lah di sini, gitu ya. Nah, dipahamin. Halo? Ya, Pak. Bisa juga seperti ini. Ini recycle steel. Jadi yang sini dicampur dengan yang lain-lain bisa. Dicampur dengan namanya DRI. Direct reduction. Nah, ini. Atau campur di sini juga bisa. Jadi bisa langsung sendiri atau dicampur dengan yang lain. Ini kan recycle steel. Jadi kalau udah baja yang dihancur-hancurkan bisa dimasukkan ke oxygen furnace atau ke electric arc furnace atau sendiri dengan electric arc furnace.
Jadi kalau di BF dia akan bergabung dengan hot metal atau tadi kita namakan dengan molten iron, gitu, besi cair di sini. Dengan oksigen, dengan scrap, yaitu besi baja yang tidak kepakai, kita hancurkan di scrap di sini. Gitu. Bisa menjawab yang pertama pertanyaannya? Bisa, Pak. Halo? Bisa. Dan ini Iya, Pak. besar loh, 60% atau 50%. Kalau bisa orang-orang pabrik itu menggunakan recycle, gitu. Lebih hemat kan mungkin ya, karena prosesnya motong, tidak proses di sini gitu ya. Nah, kemudian yang pertanyaan kedua tadi apa ya? Lupa saya, nggak saya catat. Pertanyaan kedua tadi apa ya? Sebenarnya pertanyaan keduanya udah kejawab sih, Pak. Jadi itu kan prosesnya itu dilelehkan ya, Pak. Berarti dilelehkannya itu menggunakan ini di AF itu ya, menggunakan listrik ya, Pak. Ya, electric furnace. Electric furnace. Jadi dengan menggunakan kayak kita masak air gitu ya. Nah, ini bisa menghasilkan listrik ini bisa menghasilkan 1.650, bahkan bisa 1.800 kan salah, karena keluarannya 1.600-an. Paham? Halo? Iya, Pak, paham, Pak. Terima Pakai kasih, Pak. elektroda dia. Sama-sama. Nah, yang berikutnya Muhammad Lutfi. Silakan. Ya, Pak. Punten izin bertanya, Pak. Mungkin gunakan dua device ya. Iya, Pak. Jauh dulu, Pak. Device satunya dimatikan. Iya, Pak. Punten, Pak. Jadi, Pak, saya izin bertanya, Pak, terkait Baik, silakan. Bapak kan sudah menjelaskan bagaimana caranya untuk membuat sebuah kerangka mobil ya, Pak ya. Yang pertama dari ada flow sheet tadi yang sudah Bapak jelaskan. Nah, jadi yang saya ingin tanyakan itu adalah yang Bapak jelaskan tadi itu merupakan sebuah pembuatan kerangka mobil yang dari apakah ada jenis Honda, apa kayak itu Mitsubishi dan sebagainya, atau memang itu pembuatan kerangka umum mobil secara general, gitu Pak. Terima kasih. Namanya dulu tadi siapa? Muhammad Lutfi ya? Iya Pak. Apa ya? Kelas C ya, kelas C ya. Ini iya, angkatan 2017 ini ya? Iya Pak. Muhammad Lutfi, jadi pertama jelas yang kita lihat itu adalah kandungan karbonnya. Itu orang-orang metalurgi kalau kita tambahkan karbon maka akan sifatnya akan kuat, tetapi nanti juga ada kerapuhan gitu ya. Nah, jadi mereka optimasinya. Kemudian ketebalan dari ini. Jadi di proses di HSM, di proses ini ya saya tampilkan mungkin nanti. Nah, ini. Nah, di proses di ini slab ini untuk menjadikan ini hot roll coil atau CR full roll coil itu adalah ketebalannya bermacam-macam gitu ya. Nah, tentu kalau misalnya kita kalau di sini untuk baja macam-macam baja ya, termasuk saya pernah ikut bantu pindat ditambahin zat salah krom gitu ya untuk baja tahan peluru. Jadi tiap-tiap itu punya ini tambahin krom, salah CR ya. Itu dipanaskan kemudian dilapisi krom gitu ya. Nah, itu akan di-coating ya istilahnya gitu ya. Nah, itu akan menghasilkan baja tahan peluru. Jadi baja pun macam-macam selain ketebalan sama kandungan di dalamnya. Salah satunya kan baja itu kan kalau ada kandungan C-nya di Fe itu kan, itu FEC gitu ya. Nah, itu jadi menentukan hal masalah jenis mobil kan tergantung mobilnya kan, saya nggak bisa menjelaskan dalam pengertian bahwa mobil A, mobil C seperti apa gitu ya. Kan tergantung mobilnya. Kalau mobil tanpa peluru tentu akan menggunakan ini. Mobil untuk truk menggunakan seperti apa. Kan itu kan tergantung produksinya. Ya kadang-kadang ada juga yang low car gitu, harga yang murah 100 jutaan, tipis sekali kayak kaleng-kaleng gitu ya. Kayak kaleng gitu ya. Tapi kalau kita lihat misalnya Anda beli mobil BMW gitu ya, ataupun mobil Mercedes yang untuk lapangan ya dia tebal sekali gitu loh. Gitu ya.
Dari ketipis ketebalannya juga beda, kandungan bajanya juga, karbonnya juga beda. Bisa dipahami, Vi? Bisa, Pak. Ya. Jadi itu orang-orang metalurgi ya. Sebenarnya nanti aditif ya, tapi nanti ada titik-titik optimum yang harus dia lakukan penambahan karbonnya, gitu ya. Makanya di proses di kokas itu proses di pembuat di blast furnace kan ada kokasa, itu kokas fungsinya untuk energi juga untuk menjadikan nantinya terbawa terus untuk terjadi reaksi Fe dengan C menjadi FeC. FeC itu adalah baja ya, gitu. Oke, berikutnya Hanifah. Silakan Hanifah. Iya Pak, izin bertanya. Ya, silakan Hanifah. Kan tadi Bapak menjelaskan apa energi Tunggu, yang nomornya dihasilkan. berapa nih, Pak? 47 Pak, Kelas? kelas Oh, B. kelas B ya. Silakan Hanifah. Kan tadi Bapak menjelaskan energi yang dihasilkan dari kok itu kan 3.800 ya Pak. Nah, yang ingin saya tanyakan itu apa berpengaruh gitu Pak terhadap suatu produk gitu. Jadi besar kecilnya energi itu berpengaruh nggak terhadap suatu produk gitu Pak, atau mempengaruhi suatu proses nggak? Gitu, Pak. Terima kasih. Saya tunggu sebentar ya, saya ngomong ke istri dulu ini sebentar nih. Sebentar ya. Sebentar. Tadi coba diulangi lagi Hanifah. Iya Pak, jadi kan tadi Bapak menjelaskan ada energi sebesar 3.800 yang dihasilkan kalau nggak salah dari kok itu ya Pak ya. Nah, itu tuh berpengaruh nggak Pak terhadap suatu proses di baja ini atau kualitas produk yang dihasilkan gitu Pak? Ya, oke. Tadi mana? Nah, ini. Jadi nilai kalor ini ini kan sangat bergantung sama jenis batu baranya. Jelas kalau batu bara coking coal nilai mungkin ini mendekati sekitar ini 3.800. Ini sebenarnya energi ini adalah digunakan untuk kebetulan gitu ya. Jadi nggak akan berpengaruh banget. Kenapa? Karena energi yang digunakan kan proses utama kan blast furnace sebenarnya di sini. Intinya kan di sini. Nah, ini kebetulan dia membutuhkan dari proses yang tadi cook oven gas ini itu nggak terlalu besar. Karena dia membangkitkan dirinya sendiri dengan melalui blast furnace gas. Jadi malah cook oven gas yang hasilkan 3.800 itu dipakai di pabrik-pabrik lain. Contoh, dipakai paling banyak adalah di pembangkit. Ya, paling banyak sama di sini ya untuk proses yang tadi istilahnya continuous casting, di caster gitu ya, di casting untuk membuat slab di sini gitu ya. Nah, ini kan tipis ini. Anda lihat tipis ini 0, berapa? 0,56 lah ya. Gitu. Tipis sekali, enggak terlalu besar gitu ya. Bahkan yang banyak ini 1,89, ini 0,62 gitu ya. Jadi nilai kalor ini bisa berubah-ubah tergantung kandungan volatimeter dari batu bara. Jelas volatimeter batu bara yang saya sebutkan di sini, misalnya ini. Nah, ini volatimeternya kecil, low volatimeter, low VM. Nah, ini high volatimeter. Kalau Anda kan jelasnya kita pakai ini. Nah, inilah yang kita targetkan bukan kokas, bukan COG. Jadi itu yang tadi 3.800 sudah produk samping, keuntungan lah ya.
gitu ya. Jadi perolehan tambahan lah ini kan tambahan aja. Ada apa tambahan ini kan tambahan gas sama itu tambahan sehingga bahkan bisa dimanfaatkan sendiri. Gitu. Bisa dipahami ya, tuh. Iya, Pak. Makasih, Pak. Nah, ini saya Mela udah ya sampai 4 orang ini ya. Saya ini pokoknya udah terlalu mepet. Mela sama Farhan ya nanti ya. Yang lainnya nanti ya. 2 lagi aja. Saya mau jelasin tugasnya. Mela silakan Mela. Iya Pak, saya izin bertanya. Nomornya berapa Mela? NPM akhirnya 13 Pak. Kelas berapa? Kelas apa? Oh, kelas Kelas C ya, B ya. Iya. Ya silakan Mela, apa yang mau ditanyakan Mela? Kan tadi Bapak ngejelasin tentang pengaruh coal terhadap kualitas coal. Nah, karena harga cooking coal yang mahal, maka dicampurkan Pak sama yang soft coal. Sebenarnya itu berpengaruh nggak sih Pak sama kualitas coke-nya itu? Atau lebih baik yang murni hard atau dicampur kayak gitu? Makasih. Ya, terima kasih. Jelas yang Anda sampaikan benar bahwa kalau kita bisa pakai yang murni bagus ya. Ini misalnya pakai semuanya hard cooking coal akan bagus. Selain harganya mahal, susah dapatnya. Gitu ya. Maka apa yang dilakukan yaitu blending, dicampur dengan yang lain. Konsekuensinya kualitas coke-nya rendah. Apa yang harus dilakukan? Berarti kan kita harus memproses yang memblending ini udah mengurangi gap. Kemudian di sini harus dikondisikan temperaturnya supaya dapat fokus sesuai. Gitu ya. Jadi ini ada titik maksimalnya, nggak boleh. Tetap ini mayoritas. Ini bisa aja 75%, ini 25% maksimum. Gitu ya. Paham ya? Iya Pak, paham. Halo? Ya, Iya, jadi kita tetap parameternya adalah ini, gitu ya. Karena nanti akan CSR-nya akan rendah, CRI-nya akan tinggi, gitu ya. Sangat reaktif, gitu ya. Nanti reaktivitinya tinggi, gitu. Kenapa? Karena kalau reaktivitinya tinggi kan nggak bagus juga, gitu ya. Dia reaktif bereaksi menghasilkan CO, tapi menghasilkan akan sayang, gitu ya. Karena ini kan diperlukan 2 di Blast kan 2. Di sini diperlukan 2 untuk reaksinya, yaitu reaksi untuk membentuk gas CO2 dan satu lagi adalah membentuk gas CO. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya tadi Farhan ya terakhir ya. Maaf yang Sanas nanti aja Sanas ya. Farhan silakan Farhan. Ya baik Pak, terima kasih. Farhan, NPM saya Nilainya berapa Farhan? 55 dari kelas C. Kelas apa Farhan? Kelas C Pak. Farhan kelas apa ya? A. Kelas C Pak. C. Oh, kelas C nomor berapa? Oh ini ada 55. nomor 19. Sanas tidak coba Sanas tadi apa Sanas? Sanas kelas apa? Kelas A, Pak. Kelas A nomor NPM-nya berapa? 94. 94. Oh. Farhan, Sanas dulu ya, karena Anda udah berapa sering nanya kasihan yang lain ya. Oh ya udah Pak, nggak apa-apa Pak. Ya. Maaf ya, karena Anda udah nanya 2 kali di sini di pertanyaan saya ya. Berbagi ya Farhan ya. Ya Pak, nggak apa-apa Pak. Silakan Sanas baru kali kan salah. Ini Pak kurang paham yang mengenai diagram air proses centering itu combustion-nya itu arah panahnya belah kiri. Seperti apa ya Pak? Kurang paham. Oke, Sanas tadi nomornya berapa tadi? Saya tunjukin dulu. 94 Pak. 94 tadi udah ya. Kelasnya kelas apa tadi ya? Kelas A. Kelas A. Kelas A juga tadi belum. Udah saya kasihin Sanas. Oke, saya tampilkan lagi. Ini saya tampilkan. Yang Anda tanyakan ini ya tadi ya? Belum ada Pak. Halo, Tanah? Ada Pak. Ini yang ditanyakan ini ya? Iya Pak. Nah, ini bukan combustion ya, tapi combustion air.
Kenapa? Karena kita menggunakan udara ini untuk mendinginkan. Jadi produk dari sinter ini didinginkan dengan menggunakan udara. Sehingga udaranya apa? Menjadi panas kan? Sayang kalau nggak dimanfaatkan udara panas ini, komponen air ini dimasukkan ke sini. Sehingga proses pembakaran atau reaksi oksidasi dengan menggunakan udara ini menjadi lebih hemat. Karena menggunakan udara yang sudah dipanaskan di cooler. Paham ya? Halo? Paham, Pak. Paham, Ya, Pak. jadi Terima di kasih, sini Pak. ini bukan pembahasan, bukan pembakaran, tapi udara untuk pembakaran. Pembakarannya terjadi di sini. Nah, di sini terjadi pembakaran karena apa? Karena ada cook di sini. Nah, sehingga di sini bisa kita terjadi reaksi oksidasi. Oke ya. Halo. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Nah, sama-sama. Oke, sekarang kita lanjut ke tugas, gitu ya. Ada waktu untuk ada ngerjakan sekarang. Jadi tugasnya adalah seperti ini. Bentar. Tugasnya adalah 5 pertanyaan yang berhubungan dengan low carbon production di industri besi dan baja. Jadi industri besi dan baja sekarang itu beralih, dulunya banyak menggunakan karbon, sekarang menggunakan karbon yang lebih rendah, sehingga dinamakan low carbon production. Nah, nanti Anda bikin pertanyaan-pertanyaan dulu, sampai 25 pertanyaan. Nanti minggu depannya adalah membuat PowerPoint-nya. Ya setelah bukan 2 minggu, bukan seminggu ya, 2 minggu, karena minggu depan udah mikirin ujian. Jadi saya kasih waktu untuk ngumpulin PowerPoint-nya yang untuk menjawab pertanyaan itu adalah 2 minggu lagi setelah UTS. Tetapi pertanyaan, 25 pertanyaan itu Anda jawab sekarang. Nanti sampai jam 11 dikumpulkan di SPADA, gitu ya. Nah, ini saya punya dua paper. Ini sebagai acuan awal, tapi Anda nyari yang lain silakan. Ini ada low carbon production of iron and steel, technology option, economic assessment dan policy, dan satu lagi adalah review CO2 emission reduction technology and low carbon development in the iron steel industry focus on di Cina, gitu ya. Nah, ini dua ini Anda bikin hari ini adalah 25 pertanyaan, bikinnya juga di PowerPoint ya, dikumpulkan jam 11. Nah, bisa dipahamin? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa, Pak. Nah, karena Anda silakan diskusi menggunakan Zoom masing-masing, gitu ya. Anda bikin Zoom masing-masing, saya mau tutup Zoom ini, gitu ya. Karena mau dipakai nantinya, gitu ya. Jadi silakan Anda, saya percaya, tapi yang jelas jam 11 Anda kumpulkan di SPADA. Ya, paham? Ada pertanyaan? Paham, Pak. Bertanya, untuk tugasnya ini buat soal aja tuh sama dijawab, Pak? Oh, enggak, jawabnya nanti 2 minggu lagi. Sekarang pertanyaan aja. Dalam bentuk PPT kan, Pak, jawabannya? Iya, di PPT, seperti bikin PowerPoint, nanti 2 minggu lagi. Tetapi sekarang, bikin pertanyaan-pertanyaan selama 25 pertanyaan juga ditaruh di PPT. Ya. Bisa dipahamin? Bisa, Pak. Terima kasih, Pak. PPT-nya diusahakan bertanyanya ini. Pertanyaan lebih diarahkan ingin tahu dan caranya dengan menggunakan kata-kata what, why, dan how. Ya, apakah, bagaimana, dan mengapa, gitu ya. Ya, jangan kata-kata di mana atau dari mana atau apa, gitu ya. Itu udah terlalu teknis, gitu ya. Paham? Halo? Paham, Pak. Paham, Pak. Ya, oke ya. Sekarang saya tutup. Silakan Anda nanti ujiannya minggu depan. Jadi materinya sampai hari ini. Mungkin nanti ujiannya kan tertulis ya, gitu ya. Ada sedikit hitung-hitungan, kemudian banyakan mungkin nanti adalah pemahaman Anda tentang proses. Gitu ya. Paham ya? Oke, terima kasih. Udah 7 kali pertemuan. Yang pertemuan kemarin sebenarnya kita langsung karena Anda ikut di Pak Darmawan sama Pak Mas Lukman, gitu ya.
saya setelah itu nanti Pak Heri mulai setelah UTS. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian kurang berkenan gitu ya, karena itu memang bagian daripada tugas saya mendidik Anda, bukan hanya mengajar gitu ya. Semoga apa yang saya berikan bisa memotivasi Anda lah ya, bahwa orang proses itu luas Anda. Jadi Anda bukan hanya kimia, tetapi bisa di industri besi dan baja, bisa di industri kilang minyak, bisa bahkan hal-hal yang kita tidak paham bisa ada gitu ya. Misalnya Anda di pembangkit pun juga bisa Anda kerja gitu ya, seperti itu. Oke, terima kasih banyak. Saya akhiri, semoga nanti di kuliah mendatang kita bisa ketemu lagi dengan memberikan berbagi, sehingga saya bisa meningkatkan kemampuan Anda dan bisa diterima dengan kualitas yang baik. Dan Anda harus merencanakan bahwa Anda menjadi orang yang terbaik ya, seperti itu. Oke ya. Terima kasih banyak ya semuanya atas kerjasamanya ya. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak. Saya akhiri, mudah-mudahan bermanfaat ilmunya. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Banyak, Pak. Sama saya tutup. Assalamualaikum. Recording stop.